Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale atau channel Wawan Gifari Tanasale. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup dan pergerakan sosok daripada Ahmad Syafi'i Ma'arif yang baru saja meninggal pada hari kemarin ya, tanggal 27 Mei 2022. Saya di Himpunan Mahasiswa Islam biasa memanggil atau menyapa senior atau sepupuh yang sudah yang tua dari saya atau yang lebih berproses, yang lebih duluan, itu sapaannya tetap kami panggil Kakanda ya, almarhum Kakanda Buya Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif kelahiran Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935. Adalah dosen IKIP Yogyakarta. Pernah mengajar di Yayan Sunan Kalijaga tingkat S1 dan pasca sarjana Universitas Islam Indonesia tingkat 1. Kemudian Universitas 11 Maret Surakarta tingkat S2. Dosen tamu di Universitas Iowa 1986. Dosen kontrak di Universitas Kebangsaan Malaysia 1990 hingga 92. Dosen tamu di Institute of Islamic Study Universitas McGill Kanada 93-94. Pendidikan menengahnya ditempuh di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Lintau dan Yogyakarta. Kemudian melanjutkan ke Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai sarjana muda 1964. Tamat FKIS IKIP Yogyakarta pada 1968. Belajar sejarah di Universitas Illinois Utara 1973. Dan mendapatkan gelar MA dalam ilmu sejarah dari Universitas Ohio, Amerika Serikat pada 1980. Gelar PhD dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari Universitas Chicago pada 1983 di bawah bimbingan Profesor Dr. Fazlur Rahman almarhum. Mulai belajar menulis semenjak masih sekolah di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1950-an. Diteruskan sampai sekarang setelah batang usianya di atas setengah abad pada berbagai media massa, surat kabar, majalah, dan jurnal. Beberapa bukunya telah diterbitkan oleh LP3S, Pustaka Salman, Salahuddin Press, dan Yayan Sunan Kalijaga Press. Dalam organisasi kemasyarakatan, Buya pernah aktif di HMI, GPI, dan Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42, terpilih sebagai salah seorang anggota PP Muhammadiyah periode 90-95. Dan diangkat sebagai bendahara, kemudian sekretaris organisasi Islam pada saat itu. Konsentrasi daripada ilmu yang dipelajari oleh Buya Syafi'i Ma'arif termasuk agama, filsafat, sejarah, politik, dan kebudayaan. Saya mengajak kawan-kawan atau teman-teman atau generasi saya untuk harus lebih dekat untuk mengenali para setiap cendekiawan
yang mempunyai kontribusi terbesar bagi bangsa ini. Nah, kenapa mesti kita belajar terhadap mereka? Karena mereka itu pada dasarnya orang yang cinta akan ilmu, akan intelektualisme. Nah, hingga mereka rela berguru sampai di Chicago, sampai di Pakistan, sampai di Timur Tengah. Ya, karena riwayat-riwayat seperti itu, termasuk misalnya pernah dijuluki 3 pendekar dari Chicago. 3 pendekar itu kan misalnya Gus Dur, Amin Rais, dan kalau nggak salah itu, kalau bukan Cak Nur ya Syafi'i Ma'arif. Itu 3 pendekar dari Chicago. Kenapa mesti dijuluki sebagai 3 pendekar? Ya, karena memang kapasitas intelektual mereka, kemudian spirit intelektual mereka itu yang mesti diacungkan jempol. Mereka hijrah, ya, mempunyai semangat intelektual hijrah, ya. Misalnya hasil daripada hijrah itu kan, misalnya di himpunan mahasiswa Islam, Cak Nur, kemudian Endang Saifuddin Ansari, kemudian Syakib Mahmud, itu kan hasil daripada hijrah di Timur Tengah, kemudian Eropa, pada akhirnya mencetuskan yang namanya nilai dasar perjuangan atau NDP. Begitupun Syafi'i Ma'arif yang hijrahnya sampai di tingkat berguru langsung di salah satu pemikir hebat, ya, handal di Chicago. Pemikirnya itu asal dari Pakistan, yaitu Profesor Fajlur Rahman. Karena Fajlur Rahman itu merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer, modernis. Pada akhirnya dari spirit itulah tertular ke dalam sosok Buya Syafi'i Ma'arif yang mewariskan segala dinamika intelektual itu di Indonesia pada tahun-tahun 80-an, 90-an. Itu kan pernah terjadi polemik baik di bidang keislaman, keindonesiaan, maupun bidang politik. Pernah ramai pada saat itu. Itulah yang mesti kita belajar dari mereka. Hikmah yang kita harus petik dari mereka, ambil dari mereka, agar supaya di zamannya kita ini kita mampu melihat Indonesia kita ke depannya itu seperti apa, formatnya seperti apa, kemudian desain kebangsaan, wawasan kebangsaannya seperti apa. Itu ya kita harus banyak belajar dari sosok-sosok seperti ini. Salah satunya Syafi'i Ma'arif, ya. Dulu mereka yang masih sulit, ya, misalnya persoalan transportasi ke Eropa saja bisa ke sana. Kita sekarang sudah semuanya terjamin, akan tetapi spirit untuk hijrah itu ya bisa dibilang pupus atau mati, ya. Pada akhirnya setelah daripada kuliah ya itu saja, dinamikanya monoton di tempat, bergerak di tempat, bergerak di tempat, kemudian statis, tidak ada dinamika di situ, dinamisasi di situ, tidak ada dialektika di situ. Itulah yang membuat generasi kita berbeda dengan generasi Syafi'i Ma'arif, Cak Nur, Gus Dur, dan lain-lain. Semoga kita semua mengikuti jejak-jejak mereka, mengambil hikmah daripada mereka, agar di zamannya kita mampu merawat dinamika intelektual Indonesia, maupun turut berpartisipasi langsung di dalam jantungnya Indonesia, agar kita sama-sama membangun Indonesia kita. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.